pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dasar rancangan komputer, taksonomi dan arsitektur komputer. Saya Ferdi, sebelah saya Richard, dan terakhir Kelvin. Saya pertama kali akan menjelaskan tentang von Neumann mesin dan alpha mesin. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program dan data dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan database tunggal untuk mengalamati program dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga M8 HC05 dan 68 HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk data. Contohnya dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard adalah Intel 80C51, keluarga microchip PIC 16XX, Philips P87CL-SS, dan Atmel AT89L-SXX. Von Neumann, kita dapat mengatakan komputer dengan kata von Neumann mesin jika komputer memenuhi kriteria berikut. Memiliki 3 subsistem hardware dasar, sebuah CPU, sistem memori utama, sistem input dan output. Merupakan komputer storage program. Menjalankan instruksi secara berurutan, CPU akan menjalankan satu operasi dalam sekali waktu. Paling tidak mempunyai satu pad antara sistem memori utama dan unit kontrol CPU. Nah, ini arsitekturnya von Neumann. Model kerja dari arsitektur dasar von Neumann dapat dilihat pada gambar. Pada gambar tersebut, prosesor terdiri atas CPU dan ALU. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi yang sedang dijalankan oleh prosesor. Lalu hasilnya dapat disajikan melalui perangkat input dan output. Prosesor atau Central Process Unit. CPU merupakan tempat untuk melakukan pemrosesan instruksi dan mengendalikan sistem komputer. Pengembangan perangkat CPU mengikuti generasi dari sistem komputer. Pada generasi pertama, CPU terbuat dari rangkaian tabung vakum sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Pada generasi kedua telah diciptakan transistor sehingga ukuran CPU menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Pada generasi ketiga, CPU telah terbuat dari rangkaian IC sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Pada generasi keempat telah diciptakan teknologi VLSI dan ULSI sehingga memungkinkan ribuan sampai jutaan transistor tersimpan dalam satu chip. Komponen utama CPU: 1. Control unit, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Unit ini juga mengartikan instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kedua, aritmatik dan logic unit ALU berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika dan logika yang terjadi pada suatu instruksi dengan instruksi program. ALU menjalankan operasi penambahan, pengurangan, operasi sederhana lainnya. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu, tergantung pada ukurannya. Register-register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Keempat, bus. Bus merupakan penghubung antara semua komponen CPU.
Bus berupa sekumpulan kabel-kabel paralel untuk mentransmisikan alamat, data, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Saya akan menjelaskan tentang Harvard. Nah, Harvard pada mikroprosesor yang arsitektur Harvard, overlapping pada saat menjalankan instruksi bisa terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan urutan fetch, membaca instruksi, decode, pengalamatan, read, membaca data, execute, eksekusi, dan write, penulisan data jika perlu. Secara garis besar ada dua hal yang dilakukan prosesor, yaitu fetching atau membaca perintah yang ada di memori program, dan kemudian diikuti oleh executing berupa read atau write dari ke memori data. Karena pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada saat menjalankan instruksi. Dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sistem pipeline, sehingga program keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat. Nah, ini arsitektur dari Harvard, data memori. Nah, data memori bertukar data dengan alur, instruction memori. Biasanya ini kelebihan dan kekurangan dari pengumuman. Kelebihannya, pada versi digital pengalamatan program dan data, biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur pengumuman memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi byte di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program atau ROM. Contohnya adalah data lookup, tabel yang ditaruh di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat satu daya mati. Kekurangan dari pengumuman yaitu bus tunggal itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengatur program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selain itu, value program harus sama dengan value data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari Harvard. Kelebihan dari Harvard itu dari segi kapasitas memori, tentu arsitektur Harvard memberi keuntungan. Karena memori program dan data yang terpisah, maka coupling antara memori program dan data dapat menjadi lebih baik. Kekurangan dari Harvard itu tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Kedengarannya aneh, tapi arsitektur ini memang tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara membuat instruksi dan mekanisme khusus untuk pengalamatan data di ROM. Mikroprosesor yang memiliki instruksi seperti ini biasanya disebut arsitektur modified Harvard. Nah, sekarang Form Hendrix. Form Hendrix ini merupakan penyempurnaan lebih lanjut pada klasifikasi frame. Kategori SISD lebih disempurnakan ke dalam dua subkategori, yaitu single functional unit dan multiple functional unit SISD-M. Kategori MIMD lebih disempurnakan menjadi industri cloud MIMD and title cloud MIMD. Kategori SIMD lebih disempurnakan ke dalam word size processing dan bit flight processing. Nah, ini arsitektur dari Erlangen dari parallelism dibagi menjadi explicit parallelism dan pipelining. Nah, itu contohnya dari explicit parallelism sama dari pipelining. Ini taxonomy frame. Taxonomy frame itu dibagi menjadi 4. Yang pertama SCID, single instruction, single data stream, harus instruksi tunggal dan data tunggal. Nah, yang kedua itu SIMD, single instruction multiple data stream, harus instruksi tunggal dan multiple data. Yang ketiga ada MISD, multiple instruction single data stream, harus multiple instruction dan data tunggal.
Terus yang keempat ada MIMD, multiple instruction, multiple data stream. Harus multiple instruksi dan multiple data. Nah, SIMD itu sih komputer tunggal yang mempunyai satu unit kontrol, satu unit prosesor, dan satu unit memori. Nah, itu contoh gambarnya jadinya seperti itu. Nah, yang SIMD komputer yang mempunyai beberapa unit prosesor di bawah satu supervisi, satu unit command control. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol, tetapi beroperasi pada data yang berbeda. Nah, itu contoh gambar proses SIMD. NISD. Nah, sampai saat ini struktur ini masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer yang model ini. Itu contoh gambarnya seperti itu. MIMD, organisasi komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses beberapa program dalam waktu yang sama. Pada umumnya multiprosesor dan multikomputer termasuk dalam kategori ini. Contoh gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSC dan RSC. Pada saat ini ada dua konsep yang berhubungan dengan desain CPU dan set instruksi. Pertama tuh CSC itu panjangan dari Complex Instruction Set Computing. Itu sebuah arsitektur dari set instruksi, di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Yang kedua ada RISC, itu Reduced Instruction Set Computing, merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Nah, ini ada ciri-ciri CSC sama RISC. Kalau CSC instruksi berukuran tunggal, terus ukuran yang umum adalah 4 byte, jumlah pengalamatan datanya sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Terus tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan ke memori dari memori. Terus yang RSC itu ciri-cirinya jumlah instruksi banyak dan instruksi lebih kompleks. Terus ada one cycle execution time, satu putaran eksekusi. Terus prosesor RISC mempunyai CPI atau clock per instruction atau waktu per instruksi untuk setiap putarannya. Hal ini dimaksud untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. Terus ada lagi large number of register, ini jumlah register yang sangat banyak. RISC ini dimaksud untuk dapat menampung jumlah register yang sangat banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi yang berlebih dengan memori. Ini ada perbedaan CSC sama RISC. Kalau CSC itu penekanan pada perangkat keras, kalau sedangkan RISC itu penekanannya pada perangkat lunak. Terus kalau CSC termasuk instruksinya kompleks multi clock. Kalau ini single clock, hanya instruksi kecil. Kalau ini CSC memorinya load and store, saling bekerja sama. Sedangkan RSC itu instruksinya terpisah-pisah. Kalau yang ini ukuran kodenya kecil, kecepatannya rendah. Sedangkan RSC ukuran kodenya besar, kecepatannya relatif tinggi. Terus CSC transistor digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi kompleks. Sedangkan RSC dipakai untuk register memori. Ini ada sedikit perbandingan tentang CSC dan RSC. Kalau misalnya kita akan melakukan perkalian dua angka, yang satu disimpan di lokasi 23, sedangkan lainnya di lokasi 52. Kemudian hasil perkalian tersebut dikembalikan lagi ke lokasi 23. Kalau misalkan menggunakan CSC, tujuan utamanya adalah melaksanakan suatu perintah cukup dengan beberapa baris bahasa mesin sedikit mungkin. Jadi instruksinya tuh cukup kayak ini, multiply lokasi 2.3 dikali 52. Terus kalau misalkan dengan RSC, dia menggunakannya instruksinya sederhana,
Jadi kalau misalkan yang tadi CSC dengan multiply ini nggak bisa, ini harus dibagi 3. Jadi 3 instruksi, pakai load untuk mengkalikan sama store untuk menyimpan. Nah, ini contohnya. Jadi load A 23, load B 52, terus load A dikali B di store di 23. Ini contoh RISC sama CSC. Kalau RISC itu komputer vektor, microprocessor, Intel 960, Titanium dari Intel Corporation, PowerPC dari International Business Machine, sama CSC, processor system, processor fax, processor PDP 11, CPU AMD sama Intel X86. Sekian presentasi dari kelompok kami.